Dari akun Ari Syaban ya. Belum menyampaikan assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini askum. Askomakum gitu ya. Begini. Disingkat boleh. Di dalam bahasa Arab ada singkatan, bahkan di dalam bahasa syariat itu ada singkatan. Jadi tidak semua bahasa Arab itu mencakup makna umum gitu ya. Jadi ada nanti yang bahasa syariat. Bahasa syariat itu yang disampaikan dalam bahasa Arab cuma dalam terminologi keislaman. Jadi bukan bahasa pada umumnya. Ya seperti iman, takwa, itu bahasa syariat tuh dalam Islam. Ya, jadi mari kita tingkatkan iman dan takwa. Iman takwa itu bahasanya bahasa syariat, bukan bahasa Arab biasa. Ya, kemudian misalnya bahkan ada amalan-amalan kalimat thayyibah, ya, ada la haula wala quwwata illa billah, ada tasbih, ya, tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, takbir Allahu akbar. Nah, itu secara gambaran kalimat diksinya bisa disingkat. Misalnya alhamdulillahirabbil alamin, ya, disingkat istilahnya menjadi tahmid alhamdulillah, kan? Kemudian bismillahirrahmanirrahim disingkat dengan basmalah, la haula wala quwwata illa billah disingkat dengan hauqalah, ya. Nah, demikian pula dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika Anda ingin singkat misalnya diksinya dengan menggunakan diksi satu kalimat, Anda bisa singkat dengan kata salam. Ya, misalnya kalau kepanjangan nih karakternya di WhatsApp misalnya atau di message service SMS, ya kan, Anda mau tuliskan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, cuma karena kondisi tertentu terlampau panjang, Anda boleh tuliskan salam. Salam itu kalimat singkat dari assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bisa buka misalnya itu di Al-Quran surah ke-51 Adz-Dzariyat, ya, Quran surah ke-51. Ini kalau kita hapus terlebih dahulu. Bismillah. Quran surah ke-51 Adz-Dzariyat di ayat yang ke-24. Ya, boleh nanti diluruskan kalau keliru. Ya, Quran surah ke-51. Ya, Adz-Dzariyat. Adz-Dzariyat. Dzariyat. Di ayat ke-24, ya, di paling kanan agak sedikit ke bawah di mushaf standar. Hal ataka hadithu dhaif Ibrahim al-mukramin idh dakhalu alaihi faqalu salama qala salam qaumun munkarun. Kan? Hal ataka hadithu dhaif Ibrahim al-mukramin, pernahkah Anda dengar kisah tentang Nabi Ibrahim yang kedatangan tamu-tamu yang sangat dimuliakan itu oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Idh dakhalu alaihi, yaitu tatkala mereka izin masuk ke rumahnya, ingin masuk, faqalu, mereka berkata salama. Ya, ini menarik nih. Ya, jadi tamu-tamu ini yang ternyata nanti malaikat yang Allah tugaskan, ya, Allah tugaskan untuk datang ke tempatnya Nabi Lut untuk memberikan janji Allah karena umatnya Nabi Lut minta diazab. Ya, sebelum sampai ke sana mampir dulu ke kediaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka mereka kemudian minta izin masuk, faqalu, dan mereka mengucapkan salam, mereka berkata salama. Ya, faqalu, kalau kita tuliskan nih standarnya begini, salaman gitu kan, salama. Nah, tapi nanti kalau di mushaf kita pakai alifnya, alif tegak dia, alif tegak seperti ini. Nah, gitu ya. Jadi bacanya panjang, ini sama dengan satu alif, ya, salama. Ya, kita berikan begini untuk memudahkan. Kemudian dijawab qala salam. Qala, dijawab Nabi Ibrahim alaihissalam salam, gitu ya. Ini rafa, ini nasab. Ya, kalau di mushaf nanti pakai alif tegak, ya, salam. Lihat sini teman-teman sekalian. Ini singkatan nih dari assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi singkatannya tuliskan apa? Salam. Cuma saya ingin katakan begini, satu hal yang sangat luar biasa. Malaikat itu ketika menyampaikan qalu salama, ini mansub, ya, rafa, untuk menunjukkan sesuatu yang terjadi pada saat itu. Ya, assalamualaikum, kan? Tapi yang paling menarik, jawaban Nabi Ibrahim alaihissalam itu menggunakan rafa, salamun, ya. Sedangkan rafa itu sifatnya itu progresif terus, ya, untuk menunjukkan isbat sesuatu yang tetap tapi mustamir, berlangsung terus. Ya, jadi saya mau katakan begini, Anda mendoakan, salam itu kan doa supaya selamat, supaya damai, supaya tentram. Mana yang paling utama? Mana yang paling istimewa? Ya, yang lebih unggul? Apakah memberikan terbatas satu tempat saja? Atau memberikan doa ini, memberikan dorongan kebaikan ini, bukan hanya pada saat itu, tapi berharap seterusnya diberikan seperti itu. Ya, tentu yang kedua kan? Nah, dalam bentuk rafa.
Nah, ini yang menunjukkan bagaimana mulianya Nabi Ibrahim alaihissalam senantiasa membalas sesuatu lebih baik dari apa yang diberikan. Karena itu, dari kaidah ini pun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai cucu keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, dari Sayyidina Ismail alaihissalam, ya dari jalur Sayyidina Ismail alaihissalam, maka beliau pun memberikan gambaran kepada kita untuk membalas jawaban salam itu lebih baik daripada orang yang mengucapkannya. Ya, karena itu turun kemudian anjuran di Quran surah keempat di surah An-Nisa. Ya, An-Nisa di ayat ke-86, ayat 86. Ya. Allah memberikan kemudian gambaran wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Maka jika Anda diberikan satu penghormatan. Jadi salam ini ucapan penghormatan. Ya, beda antara selamat di bahasa Indonesia dengan salam, ya. Salamah dalam bahasa Arab. Kalau salam dalam bahasa Arab, ya, itu bukan selamat dalam pengertian bahasa Indonesia. Ya, ingat ya. Ya, ini lebih kepada doa. Ya, jadi doa lebih kepada tahiyat namanya. Tahiyat itu penghormatan. Ya, tahiyat itu penghormatan. Jadi salam itu lebih kepada sifat penghormatan. Jadi jika Anda diberikan penghormatan, ya diberikan kemudian sapaan-sapaan berupa penghormatan, kata Allah, maka balas dengan yang lebih baik. Ya, fahayyu bi ahsana minha, maka balas penghormatan itu dengan yang lebih baik. Jadi kalau diucapkan assalamualaikum, jawab waalaikumsalam warahmatullahi. Diucapkan assalamualaikum warahmatullahi, jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aurudduha, atau kalau tak mampu itu tak hafal, jawab yang semisalnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Itu kemudian setara, itu paling minimal standarnya. Tapi sunnahnya lebih baik dibandingkan dengan itu. Jadi hukum menyampaikan salam sunnah, menjawabnya wajib, dan lebih utama menjawab dari yang wajib itu, sunnah utamanya lebih lengkap dari yang menyampaikannya. Maka ini yang dicontohkan langsung Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika ini menggunakan nasab salama, ini menggunakan rafa sebagai keutamaannya. Nah, apa yang terkait dengan sapaan Anda tadi? Belum bertanya ini, baru sapaannya. Ya, Anda menulis as gini, kum gitu kan? Nah, jadi kalau mau disingkat, saya sih sarankan lebih baik Anda menyingkat dengan salam misalnya begini, kan? Nah, ini singkatannya ada di Al-Quran, surahnya tadi saya sampaikan. Jadi yang dimaksud ditulisnya begini salam, bacaannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini sederhana, tapi bukan persoalan kita memahami, oh ini kan paham Ustaz kalau begitu Assalamualaikum. Ya saya mengerti, saya paham gitu kan. Hanya ini persoalan bagaimana mengikuti keteladanan dalam Al-Quran. Ada pahalanya. Ya, jadi tinggal pilih aja mau ada yang pahala atau tidak, bukan persoalan ribet atau tidak. Ya, Anda mau tuliskan misalnya as-sakum, ass, as aja gitu kan, itu kembali kepada masing-masing. Dan kita mengerti kalau dia muslim pasti maksudnya Assalamualaikum, tapi meneladani redaksi Al-Quran, meneladani isyarat-isyarat ayat, ada pahala yang kita dapatkan, itu poinnya. Sekarang